Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, sedulur-sedulur semua sebangsa, setanah air, juga semanusia, khususnya sedulur Tari Sufi Nusantara dan juga sedulur Sapeng Gunung Nusantara. Pada pagi hari ini saya mau jalan-jalan bersama Munir dari Tari Sufi Jambi ini. Dan Munir ini aslinya Gayang, tapi kemudian di Sumatera ini dia juga bisa tari sufi. Tapi soal tani saya percaya Munir pasti bisa nih. Insya Allah. Dan ini liputan bagian dari upaya kampanye untuk kita ini hidup juga harus sedekah bumi atau menanam. Dan kali ini yang akan saya liput teman-teman soal menanam sayur perkotaan di tengah perkotaan, ya, termasuk memanfaatkan lahan yang kosong dan sempit ya, tapi bisa menghasilkan yang lebih besar. Bahkan Gus Hasan ini ayahnya dulu pernah bisa naik haji hanya gara-gara pertanian kangkung dan bayam. Nah, kamu bagaimana Munir di sini pertaniannya dalam sisi apa? Nandur-nandur dulu. Ya, kalau saya di sini kurang lebih hampir 10 tahun yang saya geluti terutama selain mengajarkan apa yang sudah saya dapatkan untuk pesantren, juga ikut sedikit banyaknya tahu tentang pertanian di wilayah Jambi dan umumnya di Sumatera, yaitu tanaman sawit dan karet. Dan itu juga kamu bisa beres berarti. Karet bisa ya? Bisa. Karena kalau nak nanam sawit dia, nanam sawit mulai dari proses awal sampai masa panen kurang lebih 3 tahun sudah bisa menghasilkan buah yang bisa dipanen. Karena dari jarak tanam 1 tahun sampai 3 tahun itu masih ada lahan yang sekiranya masih bisa digunakan untuk pertanian lainnya. Sebagian besar kemarin yang aku ketahui di Kuamangkuning, banyak petani yang memanfaatkan selain tanaman utama, tanaman pokoknya sawit, di sela-sela tanaman sawit satu ke tanaman sawit yang kedua itu jaraknya kurang lebih 9 meter, bahkan sampai ada yang 10 meter. Nah, jarak yang kosong itu para petani memanfaatkan untuk ditanam sayuran dan bahkan ditanam semongko ataupun melon. Tapi kok saya pernah Munir, di celah-celah itu kok ada tanaman rimbun merambat, itu apa itu? Semongko, Pak? Bukan semongko, kok nampaknya kok hanya dedaunan, hanya itu menyiasati rumput. Untuk menyiasati itu ya, kalau di pohon sawit namanya rumput gajah. Rumput gajah atau rumput kacang-kacangan. Kacang-kacangan yang saya tahu. Untuk mengantisipasi satu, tumbuhnya anak kayu yang merusak akar pertumbuhan sawit. Gitu strategi dari petani. Terus yang kedua, manfaatnya tengah-tengah yang kosong itu, Pak. Manfaat ditanami suket kacang-kacangan, satu, menggemburkan tanah supaya humus-humus yang ada kandungan dalam akar sawit itu cepat meresap. Terus yang kedua, kadar penyimpanan air banyak, karena tanaman sawit itu tanaman yang paling besar membutuhkan air. Karena sawit itu kalau sudah produksi usia 5 tahun sampai 15 tahun, konsumsi air per satu batangnya dalam satu hari bisa 20 liter sampai 25 liter. Seperti itu ya.
Terus yang kedua apa tadi kau Yang bilang? kedua adalah karet. Heeh. Karet ini salah satu komoditas negara Indonesia Iya. ekspor terbaik. Walaupun Iya. untuk saat ini alhamdulillah harga karet sudah beranjak naik Heeh. karena kurang lebih 5 tahun kemarin petani karet di wilayah Sumatera. Sepertinya saya ke 5 tahun ke sini tuh kok masyarakat koyo mutung gitu ya. Iya, Bah. Delok harga Gila sing harga jatuh. yang jatuh yang tidak sesuai apa yang diharapkan. Iya. Bahkan sampai 3 tahun 5 tahun terakhir harga karet sampai 3.500 per kilo. Karena dengan hasil harga segitu otomatis tidak mampu untuk memenuhi standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah pada waktu kunjungan Bapak Jokowi di salah satu kota di wilayah Jambi menetapkan harga 1 kilo karet bisa buat untuk membeli 2 kilo beras. 2 kilo beras. Alhamdulillah untuk saat Nah, ini kuale. harga karet kebalik. Makanya kebanyakan petani di wilayah Sumatera itu dari hasil pertanian karet. Karena karet itu olahan dari pemerintah hutan kembali ke hutan. Karena termasuk Indonesia negeri produsen terbanyak oksigen dunia. Iya, Paru-paru terakhir. Iya, terima kasih Munir. Teman-teman, ini tahapan berikut ini semoga Munir ya. Karet itu bisa naik ya sehingga masyarakat semangat lagi, tidak mutung kayak 5 tahun yang lalu. Sepertinya ada trauma juga cengkeh dulu itu yang sempat melambung kemudian ambruk dan masyarakat nampaknya sudah mutung bener, babi dibakar, protes gitu loh. Nah, dan teman-teman kali ini kita lihat ini di belakang, ambilmu dari sini. Nah, ini di belakang ini ada itu apa nih, kangkung, bayam, kangkung, bayam, ya, terus untuk sementara kamu kesini loh untuk jarak dari dekat, coba hati-hati ya, biar kita expose dulu. Ini pinggir kali ya, kolam, Bah. Kolam. Oh, kolam ya. Kolam terus ikan. Kamu shot lagi, terus agak jarak dekat lagi Le, biar tahu secara. Nah ini bayam. Nah, ini caranya nanti Munir ya, sebentar nanti biar ya. Terus ke pol sana. Wah, yuk kembali untuk wawancara ini di balik rumah Gus Kasan ini. Seandainya kita ini Munir mau memanfaatkan lahan kayak gini, mungkin jaringan tari sufi atau sedulur samping gunung, menurutmu teknisnya bagaimana ini? Sederhana kan sebenarnya? Teknisnya sederhana sekali. Asal ada kemampuan itu pasti ada jalan. Pertama lahan ya. Lahan, memanfaatkan lahan yang kosong di tengah perkotaan. Terus ini kan koyo galengan ombo terus diawul-awul tanahnya mungkin begitu. Iya, Pak. Untuk sampai sebelum disebar. Sebelum ditanami ada lokasi kosong yang mana tanah itu dicangkuli. Terus dicangkul sampai gembur ya, sampai gembur, Bah. Setelah itu ditabur pupuk kandang. Karena tanaman sayuran itu kebanyakan sangat bagus dengan pupuk kandang. Nah, di sini penggunaan pupuk kandang itu dari kotoran ayam. Banyak sekali di wilayah Rimbu Bujang, Rimbu Ulu, peternak ayam banyak. Itu dimanfaatkan untuk lahan pertanian
untuk menanam Itu sawi. diawul-awul sama tanahnya apa di atas setahu saya dulu nih itu kan lahannya kayak dipadetke terus disebari bayam gitu loh. Kalau ini gimana? Kalau ini digemburkan dulu, Heeh. habis itu ditaburin sama pupuk kandang. Setelah itu diratakan, campur sampai merata antara pupuk sama tanah. Setelah itu disiram sebelum ditabur bibit sayur, disiram pagi, disiram ya. sore, ditabur. Nah, setelah itu baru ditanam, disebar bibit-bibit kangkung, ada bayam, kangkung, dan sawi. Bahkan di wilayah Rimbu Bujang ini, tepatnya di Jalan 5, salah satu produsen penyuplai sayur di wilayah Kabupaten Tebu, bahkan Kabupaten Muarabungo. Oke, coba teman-teman, ini kita sambil jalan Munir. Ini biar mundur pelan-pelan supaya tidak jatuh, pokoknya dia omong-omong. Terus sore ditanam gitu. Sore ditanam, terus pagi disiram, sore disiram. Jadi satu hari nyiramnya 2 kali, Pak. Pagi sampai sore. Pagi sama sore. Nah, ini teman-teman sambil latar belakang tadi yang kita lihat dari dekat ini. Wah, tapi seneng ya kita melihat ini dipanen barusan. Ini barusan dipanen. Ini Kemarin kangkung kemarin ditanam. Wah, ini loh teman-teman. Ini usia berapa Munir? Ini usia 10 hari, Pak. Wow, 10 hari. ini coba teman-teman lihat indah bumi Indonesia ya. Wow. Itu bayam ya. Bayam, sebelahnya kangkung. Antara mulai jarak tanam sampai panen ya, terus mundur lagi kita jalan 2 minggu sudah bisa mulai panen. 2 minggu. 2 minggu dari pertama nyebar sudah bisa panen. Terus Munir, untuk pembelian bibit di sini gampang. Alhamdulillah, bibit untuk penyediaan bibit sayuran banyak sekali tersedia di toko-toko pertanian. Bahkan ada, Pak. Bahkan mulai dari yang bibit standar dan bibit yang bagus tersedia semua. Toko di kecamatan itu toko di Pasar Sarinah Unit 2 Wiroto Agung yang terkenal dengan Pasar Sarinah. Ini kolam-kolam ini untuk apa? Ini kolam ikan nila dan bawel. Kolam dulunya ini rawa yang besar, sekarang digaleng-galeng lah kalau istilahnya ya. Iya. Nah, teman-teman, kita memang sengaja ini jalan pagi tapi untuk meliput di gang Gang Blimbing, tepatnya di Jalan 5 Unit 2 Wiroto Agung, Rimbu Bujang, Tebu. Tebu apa Tebo toh, Jen? Tebo. Tapi kalau yang belum terbiasa membaca Tebo, akhirnya dibaca Tebu. Aku dulu saja dibaca Tebu. Kamu ya nih bisa bahasa orang dialek sini ya? Ya, sedikit banyaknya bisa. Nah, ini teman-teman sama lahan tadi. Ini umur berapa hari ini? Ini umur 3 hari. Ini kita sedikit lihat, ini tanahnya segembur itu ya. Iya. Ya, gitu ya. Enggak usah ke sana. Kita nanti lihat karena ini panjang luas. Dan nanti kita akan
wawancara juga sama ibu yang ngambilin sayur nah, yang panen. dan kalau dibilang penyuplai wilayah ini ya luar biasa. Kamu agak ke sini lah mau nonton. Nah, justru kamu mundur. Nah, gitu. Nah, ini kamu kenal nggak Munir ini petaninya? Ini tidak kenal saya. Kenal. Kenal juga. Kamu kan lama di sini di wilayah sini. Kenal. Ini orang Pati nih, Pak. Wah, mati. Orang Pati yang punya lahan sayur tanaman langsung dari ayam. Memang wong Jawa tuh anu. Mau binti seperti ini saya temui. Menanam. Nah, ini salah satu hasil panen kami sayur. Iya. Ini kita mau wawancara. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Mau anu lihat-lihat tanaman. Ini Bu beli apa? Beli. Tapi bakul tentu. Mau di anu nggih. Tepangaken dalem Ibu di Semarang. Pulau mriki Lesmanan. Asli Asli Jawa Timur. pundi? Ponorogo. Ponorogo. Ponorogone pundi? Ayo, kula kerep mriko. Mojopitu. Oh, Mojopitu. Kecamatan Selawung. Berarti kidul. Nggih. Sing ana pandi besine iku. Selawung. Terus ana sing ana anu, Bu. Pemain kecapi barang aku nek Selawung kuwi. Nah, masuk niki anu ingkang nanem. Oh, ingkang kerja. Ini kemangaken kula. Nah, teman-teman. Ini apa ya? Kang Simit asmane? Aan. Nama Aan kok pirang-pirang sih. Kang Aan itu yang ini cepu yang hadro. Pun kromo Kang Aan. Apa? Pun rabi. Buat rambut. Bisa ya bahasa Jawa ya? Sekedap kok sekedap. Ini anu Kang, jenengan ya semoga berkah ya rezekimu. Ini per biji ini pinter. Nah jenengan ngetok. Mainnya ini coba ikat kan Ya ini gendelan itu. Nah ini teman-teman indah kan. Ini pinten dinten anu net anu Kang. siapa nih? Iya 23 hari. 23 dari Munir ya sekitar 20 hari ya. Nah, ini bagus-bagus kan. Ini bagaimana pasar tanpa sentuhan cinta dari orang-orang seperti ini ya Kang aja. Duit kan orang iso gawe sak lembar ngene iki. Uang terlalu lemah di atas cinta yang tertunai dari petaninya. Wah niku sing perlu dipun. Tapi kangkungnya kan sedap ya. Ya ini teman-teman. Ini Bisa sekosan loh. kamu sakit. Mulai pengen juga. Oh, neng ya tetap bisa lah kumpulannya wong Jawa. Nah ini dikopioi dulu supaya bersih ini. Kang Aan bisa cerita proses anu sedikit penanaman ini. Nak cara grambiarane kasare lah pokoknya. Pertama lahan seperti ini anu Kang Aan, coba lihat. Ini berapa hari ini? Ini kali sekitar 10-an hari. 10. Niki anu mau santri saya ini anu juga cerita tentang dia pola-pola tanahnya gitu ya. Terus Dicangkul. dicangkul, tidak enggak. Ini garuk Diinjek-injek enggak? buatan. Terus ada pupuknya. Nah, ini terus dimpul-pul itu pupuknya gitu. Terus disebar. Ditabur terus disiram. Oh, iya.
Teman-teman, nampaknya sederhana, tetapi tinggal kemauan ya. Lahan segini luas. Ini milik satu orang. Satu orang. Masya Allah. Tapi yang kerja banyak. Iya, coba. Nah, wah, sampai sana ya. Masya Allah. Tanahnya sendiri apa? Kontrak, Pak. Bukan kontrak. Iya kan, sudah menikah ya? Sudah. Putranya berapa? Belum ada. Belum. Ya. Ini saya doakan Kang. Amin. Semoga nanti dianugerahi anak dan beneran kerja ini bagian dari anugerah keberkahan. Nanti dilihat di Kiai Budi Channel. Kiai Budi Channel gitu dia. Karena saya sering di Meranggen, Semarang, Demak itu ya. Ya orang di kopiok begini di sungai, ibu-ibu lagi. Terus diadai keranjang itu kan. Terus sepeda ontel ya. Ke pasar. Kalau tak mereka gitu. Betul dulu kangen. Ya teman-teman, ini nggak biar gitu. Karena aku. Nah ini kita lihat lahan yang sudah terpola. Jadi ini inspirasi bagi saya untuk bisa ditiru. Dimanapun orang tetap butuh kayak gini. Ini kangkung. Ya terus lah, ngono. Ini. Nah, ini istilahnya Nir. Ini apa? Panen gitu kan. Nanti tumpang sari, jadi tidak ada mandeke ini nampaknya ya. Iya, Pak. Wah, Tumpang sari. ya habis panen ini Panen, tumbuh. tumbuh lagi ya. Karena ini kebutuhan harian. Iya. Masa Allah. Kebutuhan harian, jadi orang jadi umin tuh. Heeh. Umin tuh setiap hari pokoknya pasti ada. Lah gerakan saya ini sedulur caping gunung ini, ndelala kowe kok yo nganggo kaos koyo ngene. Ini termasuk upaya-upaya seperti ini. Ya, termasuk upaya menanam pohon ya, yang tidak ditebang seperti apa pohon mauni, pohon Mauni. tetapi kita upayakan pertanian tukulan seperti ini, bebijian, terus pohon yang seperti luweh apa nih sing kena diolah tewel apa nongko. Nongko. Ya. Nah, itu teman-teman itu ada itu luweh apa sukun ini Keluar. nah seperti itu. Itu sukun. Kalau ini nongko ini Nongko. Kalau orang sini gori. Nah itu teman-teman, jadi mohon kamu mundur ya ke sini. Nanti kita sampai ibu-ibu kita wawancara sama ini untuk kemesraan saya, karena saya seneng nih apa upaya kayak ini gitu. Ya ini bagi saya bagian dari program Caping Gunung, sedulur Caping Gunung, untuk supaya betapa menanam itu penting dan memberkahi banyak orang. Nah ini sing kemeng nyekeli HP ini iki Farid. Ini sambil kita di belakang nampak hamparan sayuran. Nah ini gubuk ini sebuah gubuk tentu untuk pupuk kemudian ya. Untuk ada pupuk. Pupuk anak. Iya, tuh segar kan. Nah ini teman-teman, ini bayam. Pupuk kandang. Nah
itu ada pekerja. Loh, Bu. Yuk kita masih aja. Ini saya jalan-jalan pagi, tapi dekat dengan rumah Gus Hasan, sehingga saya menyempatkan. Sejak kemarin sebenarnya niat saya, tetapi baru kali ini bisa menyempatkan. Dan setelah ini kita mau acara sehari ini 3 titik, dan nanti kita terus ke Riau. Ya, kamu mundur. Ini kita akan temui Mas yang bekerja tadi, nampak dari jauh. Nah ini teman-teman, sedikit ini kangkung, terus ini juga, ini masih kecil gitu. Ini kangkung ya. Assalamualaikum Mas. Kita mau tanya-tanya Semarang. Jenengan tuh biasa ya? Aslinya wong pati. Iki gak tau Jawa. Ya dulu sing tiyang Jawa Semarang, terus niki teng mriki ini Mas Hasan. Kalau yo sambung. Bulan-bulan. Ini bahasa Jawa bisa Mas? Bisa ya. Nah ini kok Mas nyun sewu. Diawul-awul lagi apa cukup dibersihkan ini? Kalau mau ditanami lagi. Oh, bukan lagi. Dipacul lagi. Iyalah. Ini nak jenengan bisa ya. Ora mau babuti tok, bisa praktek menanamnya ya. Oh, jenengan tugasnya cuma memanen. Ya semuanya. Oh, bikin kan persiapannya juga lahan. Ya. Seperti ini. Ini masih diolah lagi. Diolah lagi. Masya Allah. Ya mugi-mugi berkah Mas. Sampun putra nggih? Pun. Nah niku Kang Aan niku keguguran. Iya. Pinten putrane Mas? Paling. Paringi asma sinten? Oh, Nami. Paling yang jeneng ini kula. Nggih. Roni. Mas Roni. Nah ini teman-teman, indah ya kita. Nah nyawang ini wis dadi. Tapi tetap prosesnya kata Kang Roni tadi ya rumit. Udan rusak. Lah, Udan rusak. oh gitu ya. Lah siasatnya piye Mas? Apa dikai empiak ngono? Ya terima apa adane lah. Ya korban benih berarti. Menawi mundut benih teng mriki temu ndi Mas Roni? Pasar. Oh, Kene pasar kene. Oh gitu ya. Iya, matur nuwun lho Mas Roni. Nah teman-teman, ini sekilas pandang siaran siaran bersama Munir ini. Ini Tari Sufi, tapi juga sedikit banyak melakukan usaha-usaha pertanian juga. Jenenge santri duwe ilmu ya mulang membina apa yang bisa dikembangkan di masyarakat. Ini Mbak E juga ini kerja, kita lihat sebentar. Ini lahan sampai sana. Ini kita ambil paling pol dan kita lihat sampai jalan raya kita ini. Jalan kampung, Pak. Iya, tapi sampai jalan aja. Wow. Dan ini kami cukupi sekian ini siaran Munir, dan saya berharap nanti juga seluruh Tari Sufi di sini, dulur-dulur juga ya, bisa mengupayakan ora tok kudu ngene ya, pokoke tanaman sing bersifat kanggo kebutuhan. Terus ini iki sawi ra ono nih. Sawi kan mriko. Oh, di sana ada. Ada. Ada ya. Sawi Prosesnya sama. sama.
cuman jarak tanam agak lama. Kayu merah. Ya inilah teman-teman, di kali ini tuh Bapuk rimbun segar. Tanah Indonesia tuh kekuatan tanahnya itu subur dan apapun tumbuh, sehingga bagi pengamat ekonomi itu sulit Indonesia diembargo karena rakyatnya seperti ini, mau cakar-cakar seperti yang saya teman. Kemudian kita juga harus nanam pohon yang bersifat non tebang. Lalu kita juga punya semacam usaha karet, budidayakan. Berapa tahun kalau Karet jarak tanam sampai bisa dipotong kurang lebih 5 sampai 7 tahun untuk menghasilkan hasil getah karet yang bagus, yang kadar airnya sedikit, kurang lebih 5 sampai 7 tahun. Kalau kamu sendiri Kalau sawit berapa tahun maksimal? sawit 3 tahun dari jarak tanam sampai panen 3 tahun. Nah, setelah panen itu musim panen, dari setelah panen setiap 2 minggu sekali pasti kita bisa mendapatkan hasilnya. Karena dari mulai setelah umur 3 tahun terus 2 minggu manen, 2 minggu manen, sampai jarak umur tanaman kurang lebih 25 tahun. Tapi di sini juga ada yang tani sawah. Kalau di wilayah ini Pak, terutama Rimbu Bujang dan Rimbu Ulu, Iya. tidak ada tanaman padi. Nah, tapi saya kemarin di Lampung. Kalau di Lampung, Palembang termasuk pemasok beras terbesar di wilayah Sumatera, Gitu. Lampung dan Palembang. Ya teman-teman, ini siaran kami kira cukup nih. Dan ini adalah kamu membawa kaosnya ini dari siapa? Kang Samsul. Kang Samsul, karena dia produknya kopi lelet Caping Gunung. Dan ini dia membuat sedulur Caping Gunung. Semangat Munir. Wah, ini promosi kopi lelet ya anak. Kang Samsul. Ya, Samsul, salam dari Tari Sufi Jambi. Ya, Cinta, dan salam rindu. cinta dari dan rindu. Semoga kita bisa dipertemukan kembali. Oke, jempol ini. Ya, Masuki. halo Mas Uge dan I love you. Teman-teman, ini yang meliput ini Farid meliput ini bukan sembarangan. Siapa tahu ini menjadi inspirasi bagi dirimu ya. Nanti seandainya ya, kita ini, kamu anak muda tapi kok setia terhadap seperti ini di wilayah sana, dan kemudian kita suka dukanya kita alami, memanfaatkan lahan yang sempit gitu untuk dibeginikan, mungkin barokah. Mungkin kita ini, kamu yang ngeliput kamu sidik ya, tapi siapa ngerti sugihmu kok so kayak lho ngono. Dan sekian teman-teman, kalau saya bilang sedulur Caping Gunung berkah luar biasa. Sedulur Caping Gunung Nusantara berkah luar biasa. Terima kasih. Sekian, wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.